berhadapan dengan bangsa sendiri. Saya tanya, kenapa sih Sumatera Barat menjadi berubah ya Buya? Bukankah sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh nenek mama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan hadapi hari-hari kita dengan optimisme atas perlindungan Allah, pertolongan Allah, rezeki dari Allah, dan hal-hal yang berhubungan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacain berita, segera hadir menyertai hari-hari Anda. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dan ada hal yang menarik sebetulnya Bung Alfian yang ingin saya tanyakan Bung Alfian. Jadi gini, kan kalau di Jawa Barat, di Sumatera Barat, alhamdulillah sering capres-capres yang pro-Islam yang menang Bung Alfian. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sering berbeda pilihan dengan Sumatera Barat dan Jawa Barat. Nah, ada hal yang menurut saya perlu dikoreksi atau diambil pelajaran oleh teman-teman di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Karena kenapa? Kesalahan atau bukan kesalahan ya, cacat sejarah Solo misalkan pernah dipimpin oleh wali kota yang Kristen. Nah itu kan menurut saya kecolongan Bung Alfian. Bagaimanapun di Solo itu kan banyak umat Islam. Dan ada hal yang menurut saya ini tidak boleh diteruskan. Contoh misalkan kenapa bisa calon wali kota yang Kristen bisa menang? Karena mereka tidak enak dengan tetangga Bung Alfian. Salah satunya karena Bung Alfian sekarang ada kegiatan tambahan selain di Bantennya itu di Jawa Tengah. Mungkin Bung Alfian bisa menjelaskan sedikit kepada kita kenapa di Jawa Tengah, Jawa Timur itu masyarakat nggak enak beda sama tetangga, padahal pilihan yang dia pilih belum tentu baik untuk agama dan negaranya, Bung Alfian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi bahwa setelah hampir 4 tahun saya dalam dinamika dakwah di Jawa Tengah, temuan saya masyarakat di bawah itu sudah tidak terima dengan cara-cara yang ditampilkan. Oh, Masya Allah. Adalah klaim, mobilisasi, intimidasi. Tapi mereka memang sudah digembleng lama, sehingga mereka menjadi orang yang mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, ternyata ada juga kerja-kerja operasi yang disebut dengan komunis putih. Jadi mereka itu dididik untuk memihak kepada sesuatu yang sudah dijadikan pegangan leluhur mereka, dan mereka kemudian pakai dalil. Contohnya misalnya amanah. Jadi saya sempat tahu ya, kenapa Ibu kok tetap milih tetap milih partai Ini kan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ini duit dikasih cuma 25.000, lalu dibilang amanah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Lalu pemimpinnya nggak percaya sama hari akhirat, ya kan? Ini kan juga catatan buat masyarakat bahwa ini ada catatan khusus bahwa saya juga akan menghimbau para tokoh-tokoh, betul Bung Kameramen, di Jawa Tengah itu ulama-ulama itu benar-benar banyak, terus terang aja banyak. Saya secara sportif ingin mengatakan jauh lebih pintar dari saya, jauh lebih muda dari saya, jauh lebih luas dan banyak bahan bacaannya, jauh lebih tinggi pendidikan. Tetapi mereka tidak bermasyarakat, tidak melalui sebuah pergaulan-pergaulan yang sebenarnya Rasulullah ajarkan. Kata Rasulullah kan, Muslim yang baik adalah yang baik dengan tetangganya. Betul. Nah mereka ini adalah orang yang banyak di menara gading keilmuan atau di menara gading kesolehan, yang akhirnya saya perlu mengingatkan, ayo para tuan-tuan guru, adik-adik doktor, dan para ulama-ulama muda, kita turun ke bawah. Masyarakat kita di jalur Jawa Tengah, Jawa Timur, sesungguhnya mereka merindukan belayan kasih politik, belayan kasih kesadaran, pemihakan kepada nilai kebenaran. Jadi ini terus terang, saya nyatakan dengan terbuka, cukup walaupun belum terlalu banyak, 4 tahunan ini kurang lebih ya, saya melihat betul bahwa di bawah itu kesungguhan untuk berpihak pada kebenaran cukup kuat. Karena Pangeran Diponegoro, Ki Mojo, dan ulama-ulama yang pernah menjadi perlawanan legendaris melawan Belanda itu, Bung Kameramen, mereka adalah orang-orang yang punya catatan yang berhubungan dengan perlawanan dan atas nama Allah. Mereka sholat malamnya rajin, wiridnya rajin, dan kalau kita lihat apakah belangkonnya, apakah pemasangan kerisnya, apakah lipatan kainnya, itu semuanya
bisa dikoneksikan. Seperti lipatan ini ada 6, ini ada 5, kesini ada 17. Itu semuanya ada, dan itu kalau mau jelas nanti bisa disimak penjelasan dari Ustadz Salim Afilah. Ya, nah sekali lagi Bung Kameramen, ini perbincangan menarik bahwa sesungguhnya negeri Indonesia ini tidak akan pernah sampai kepada kebahagiaan dan kemakmuran di dunia kalau dia belum kembali ke pangkuan Islam. Iya, Bung Alfian, berarti dengan cerita Bung Alfian saya menangkap ada musuh Islam yang bekerja keras di Jawa Tengah dan Jawa Timur mempengaruhi masyarakat untuk jangan sampai mengikuti arahan-arahan ulama yang lurus. Itu saya tangkap itu, Bung Alfian. Nah, berarti kan dengan optimisme Bung Alfian tadi, saya juga jadi berpikir, loh, Sumatera Barat dan Jawa Barat bisa loh. Masa Jawa Timur, Jawa Tengah yang banyak pesantrennya tidak bisa gitu menyatu dengan masyarakat. Makanya menurut saya Bung Alfian, perlu ada kerja-kerja atau colekan-colekan dikit lah kepada masyarakat bahwa mereka, contoh dengan Wadas Bung Alfian, itu mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi Jawa Tengah dan Jawa Timur agak sedikit tersadarkan Bung Alfian. Oh, ternyata kita selama ini salah milih pemimpin. Itu apa Bung Alfian mungkin yang perlu? Ya, kalau kasus Wadas memang tersadarkan, tetapi kemudian akan ditutupi lagi dengan pembagian sembako, ditutupi lagi dengan hiburan-hiburan yang mungkin bermalam-malam dengan. Tapi mungkin Bung Kameramen, saya sedikit coba berikan stressing bahwa itu semua bukan baru. Dia sudah digarap lama oleh kelompok Zionis, kelompok orientalis, dan kelompok-kelompok yang memang mempunyai kemampuan rekayasa social engineering. Jadi situasi keadaan ini sebenarnya kalau disambungkan dengan Sumatera Barat, dengan Jawa Barat, mereka punya pengalaman keilmuan yang memang ya kita bisa tengok. Di Mekah itu ada Syekh Al-Minangkabawi, di Mekah itu ada Syekh Al-Bantani. Jadi artinya peran-peran keulamaan mereka teruji di sampai tingkat internasional. Jadi mereka punya daya edukasi yang bagus dan sistem budaya mereka yang membuat mereka. Nah, justru budaya Jawa itu yang sangat kuat keislamannya dihancurkan. Jadi operasinya operasi budaya, jadi strategi budaya yang membuat masyarakat akhirnya kembali kepada tradisi klinik. Ya kan kita ingat kan kemarin di Gunung Semeru, hanya gara-gara sesajen ditendang begitu aja ngamuknya sampai langit ke-13. Itu kan satu fakta. Betul. Bahwa sebetulnya itu bukan juga cara pandang hidup masyarakat yang ada di era Jawa setelah masa-masa menjelang kemerdekaan sampai hari kemerdekaan. Jadi sekali lagi, kekuatan umat Islam ada di tanah Jawa. Benteng-benteng sekarang yang punya ekspresif ada di Jawa Barat, tapi yang potensial Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya saksi mata, saksi peran, saksi gerakan, dan memang ini membutuhkan kerja yang ditopang oleh kekuasaan. Jadi kalau gubernur Jawa Tengah, kalau gubernur Jawa Timur adalah orang yang punya ketertiban sholat 5 waktu ke masjid saja. Mantap. Jelas itu Bung Kameramen, saya berani menggaransi. Jadi kalau pimpinan-pimpinan di tingkat RT, RW, kelurahan, camat, bupati, lurah, itu, dan saya sudah melihat di beberapa daerah mereka bahkan ada di sebuah kelurahan, lurahnya itu adalah seorang dari pengurus PDI Perjuangan. Tapi kemudian untuk lurah yang berikutnya dia sudah meminta agar dari pihak pesantren menjadi lurah. Iya, karena pergaulan yang panjang dan lama mereka berdiskusi bagaimana membuat kampung santri, bagaimana membuat masyarakat sehat, tidak terbiasa dengan begadang dan minum-minuman keras dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya Alfian Tanjung tidak asal ngomong, saya bukan asbun, saya betul-betul bergerak dan melihat. Maka kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari kita kembali sambut arahan dari Pangeran Diponegoro, Ki Mojo, dan ulama-ulama yang membuat tanah Jawa adalah tanahnya umat Islam, dan umat Islam akan memimpin negeri ini dengan pertolongan Allah. Mari hadapi 2024, penentu keutuhan NKRI adalah suara dan pemimpin-pemimpin yang berkarakter Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.